Salam sehat dan belajar di rumah. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagian dari tubuh tumbuhan. Akan kita lanjutkan pada bagian tumbuhan yang lain. Ya, apakah setiap tumbuhan memiliki struktur jaringan yang sama? Nah, akan kita bahas pada materi ini. Struktur daun, bunga, buah, dan biji. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun dengan benar. 2. Menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan dengan tepat. 3. Menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami struktur jaringan tumbuhan dengan benar. Nah, perhatikan gambar tersebut, itu adalah contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, perhatikan morfologinya secara fisik. Nah, itu kalau akarnya dipotong secara melintang. Ya, ada perbedaan pasti dari akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Walaupun secara umum jaringan penyusunnya sama. Nah, kemudian pada batang monokotil dan dikotil itu juga memiliki jaringan yang sama. Tetapi kalau kita lihat dengan baik, anatominya atau strukturnya berbeda. Ya, antara jaringan floem dan silemnya atau jaringan pengangkutnya. Ya, perhatikan baik-baik supaya kalian dapat membandingkan dan tahu perbedaannya. Air dan mineral yang diserap oleh akar dibawa kemana ya? Ya, benar, ke daun, sampai ke ujung daun. Nah, selain sebagai tempat fotosintesis, daun dapat juga berfungsi sebagai organ reproduksi vegetatif, yaitu tunas, seperti pada gambar itu. Nah, daun itu sendiri jika dipotong secara melintang, maka akan terlihat jaringan-jaringan penyusunnya, seperti pada gambar tersebut. Ya, silakan diperhatikan masing-masing bagian-bagian dari jaringan yang ada pada daun itu. Nah, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang berada paling banyak pada jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang dan juga terdapat pada parenkim spon atau jaringan bunga karang. Modifikasi akar dan batang sebagai cadangan makanan diantaranya seperti pada gambar. Ya, ada yang berupa umbi akar, contohnya adalah bengkuang, kemudian wortel, umbi bunga dahlia, lalu singkong, dan juga lobak. Lalu kemudian umbi batang. Termodifikasi itu contohnya tanaman-tanaman yang batangnya sebagai cadangan makanan. Ya, ada kentang, ada gadung, ada gembili. Lalu kita bahas tentang buah. Di dalam buah itu biasanya ada biji. Ya. Kemudian bagian lain disebut sebagai daging buah menutupi biji. Lalu yang menutupi daging buah adalah kulit buah. Nah, dalam istilah biologi itu ada yang disebut lapisan eksokarp, ada yang disebut mesokarp, ada yang disebut endokarp. Bagian tubuh tumbuhan berikutnya adalah bunga yang terdiri atas ada mahkota, ada yang disebut kepala sari, ada yang disebut kepala putik, ada yang disebut tangkai putik, kemudian tangkai benang sari, lalu kelopak, ada bakal bijinya, lalu dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, bunga itu sering digunakan sebagai reproduksi seksual yang terdiri atas bagiannya adalah kepala putik dan nanti benang sari. Ya. Nah, di kepala putik akan terjadi proses penyerbukan
yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah jatuh di kepala putik, serbuk sari itu akan bergerak ke bawah menuju ke bakal buah dan bakal biji. Nah, di dalam bakal biji itulah nanti terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sel sperma dari serbuk sari ya dengan sel telur atau ovum. Itu yang sudah ada di dalam bakal buah ya. Maka dari proses pembuahan nanti menghasilkan biji. Nah, tergantung tumbuhannya, apakah tumbuhan monokotil atau dikotil, yang nantinya biji itu akan berkecambah dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Lalu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan diantaranya adalah satu, panel tenaga surya. Apa itu panel tenaga surya? Adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, hal ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada tumbuhan yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, gambarnya seperti itu panel surya. Ya. Nah, terinspirasinya dari peristiwa fotosintesis seperti pada gambar tersebut. Lalu berikutnya sensor cahaya. Beberapa lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau disingkat LDR dan saklar pengatur on dan off. Nah, hal ini terinspirasi dari gerak stomata pada tanaman kaktus yang menutup pada saat siang hari dan membuka pada saat malam hari. Nah, itu tumbuhan kaktusnya, lalu stomatanya itu ada di bagian daun, ya. Nah, daun kaktus itu sangat kecil, boleh dibilang kecil lah ya, seperti jarum. Maka stomatanya ada di situ. Nah, peristiwanya dia akan menutup pada siang hari dan akan membuka pada malam hari. Nah, lampu itu kan juga begitu. Lampu jalan itu kan akan menyala pada malam hari. Ya, pada siang hari dia mati. Lalu yang berikutnya adalah lapisan pelindung dan pengilap. Entah pada kendaraan bermotor ya atau pada benda lain. Ini terinspirasi dari kutikula pada permukaan daun ya yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Yang keduanya bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu artinya tidak suka air sehingga tidak membasahi daun dan mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran. Nah, ini akhirnya diadopsi oleh ilmuwan untuk membuat cat dan semir sepatu, lalu lapisan pengilap mobil atau perabot rumah tangga. Nah, contohnya seperti itu ya, ada pada mobil. Mobil itu biasanya kalau kena air, airnya segera hilang, ya, segera turun atau jatuh ke tanah seperti dicontohkan itu pada tumbuhan yaitu daun talas. Air itu tidak akan bertahan lama di atas daun talas. Ya. Yang berikutnya adalah alat pemurnian air. Terinspirasi dari akar eceng gondok yang memiliki serabut-serabut yang rapat dan banyak. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Nah, di dalam serabut tadi terdapat saluran kecil pada membran sel akar yang disebut aquaporin.
Nah, aquaporin ini hanya dapat dilewati air. Hal ini akhirnya menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Nah, gambarnya seperti itu, eceng gondok itu ya, dengan akar dan bagian yang tadi disebut aquaporin. Yang berikutnya adalah baling-baling pesawat yang terinspirasi dari biji maple. Nah, itu contoh biji maple atau bentuknya. Sedangkan baling-baling pesawatnya seperti itu. Mirip kan? Nah, kalau kalian pernah lihat baling-baling itu terbang, ya sama dengan biji maple saat tertiup angin. Oke, terima kasih atas perhatian dan ketekunan kalian dalam belajar. Nah, sekarang kerjakanlah soal-soal pada link Google Forms yang Ibu kirimkan. Gunakan waktu dan kedisiplinan sebaik-baiknya. Setelah belajar hari ini, berdoalah menurut agama masing-masing.